Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, keluarga besar Yayasan Payudara, atas kehadiran Bapak Usum beserta para pansor di tengah-tengah kita dalam seminar pendidikan kita pada hari ini dengan tema Mendidik dengan Kasih, Membentuk Generasi Unggul dan Bermartabat Mulia. Tema seminar ini menegaskan bahwa semangat kaum Kalibate yang berarti dengan kasih sebagai dasar pendidikan yang memandang setiap peserta didik sebagai pribadi yang unik, berharga, dan memiliki potensi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi membentuk karakter, iman, integritas, kepedulian, kreativitas, dan tanggung jawab moral, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, tema ini menjadi ajakan bagi seluruh keluarga besar Yayasan Payudara untuk terus memperbarui komitmen bahwa keunggulan sejati selalu lahir dari kasih. Dan kasih yang diwujudkan dalam pendidikan akan melahirkan manusia yang unggul sekaligus bermartabat. Logo 50 tahun Yayasan Payudara menjadi gambaran perjalanan pendidikan yang berakar pada kaum Kalibate. Angka 57 melambangkan perjalanan dan semangat untuk terus bertumbuh. Buku dan hati menegaskan bahwa ilmu harus dipadukan dengan kasih. Kedua peserta didik yang berjalan bersama melambangkan persaudaraan dan pendidikan yang inklusif. Sedangkan jalan emas menuju bintang menggambarkan perjalanan menuju masa depan, harapan dan keunggulan. Warna biru dan emas serta lambungan emas melambangkan kepercayaan, kebijaksanaan, sukacita, persatuan, dan kesinambungan. Keseluruhan ini menegaskan semangat mendidik dengan kasih, membentuk generasi unggul yang bermartabat mulia. Dear all teachers, please turn up your phones so this seminar can run well. Thank you. Bapak Ibu, agar acara selanjutnya dapat berjalan dengan lebih terarah, dengan penuh hormat kami serahkan waktu dan kesempatan kepada moderator seminar Bapak Antonius Mandu. Please give a warm round of applause. Terima kasih untuk MC berdua. Yang mulia Bosku, Pak Konsul, Pengawas, Ibu, kita akan memulai seminar kita pada pagi ini. Kita semua terbiasa menggunakan perangkat elektronik yang ada software, HP, komputer, itu semua ada software. Dan software itu harus semakin berkala supaya berfungsi. Kalau Bapak Ibu sekarang langsung menggunakan itu sesuai langkah, software ya, pasti komputer itu nggak bisa digunakan untuk internet, nggak bisa. Nggak sebenarnya pada video setuju. Itulah kita buka browser, kalau buka WhatsApp nggak bisa. Software yang tersedia, maka bagi kita saat ini untuk mengupdate software kita, supaya dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang baru, kita selalu bisa berfungsi dengan baik. Di zaman ini kita bisa mendidik dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mudah, sehingga para siswa kita bisa menggunakan Excel, bertanggung jawab, dan dalam bahasanya lebih dari atas. Dan tujuan kita semua adalah membangun proyek yang bagus, proyek yang cinta. Tidak, nilai yang kita gunakan itu kita gunakan sesuatu yang tidak baik, yang akhirnya seperti menakar. Maka untuk mengambil saudara kita, kali kita fokus pada apa yang nanti diberikan. Bapak Sobat akan memberikan hal-hal baru di kita, supaya kita semua ini bisa berfungsi dengan baik sebagai ikut. Untuk itu, kami persilakan kepada yang mulia Bapak Sobat untuk naik ke panggung.
Kita akan dalam sekitar 45 menit untuk nanti kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Su. Dan mungkin bisa disiapkan satu ruangan, kita akan berikan waktu 5 sampai 10 menit untuk dari hari kita. Tentu kita sedang sama-sama mendengar kalau di gereja dan juga sudah disinggung kemarin ketika ikut MPMP yang diadakan oleh Ligan Bikul. Salah satu dokumen terbaru yang dikeluarkan oleh OSIO tentang komunitas itu berbicara bagaimana kita harus bersikap dengan teknologi kita itu. Ada banyak hal yang saya berikan dari topik humanitas ini. Di situ saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang disebut sebagai jalan kalau kita menggunakan itu maka kemudian dosa itu. Tetapi juga sesuatu yang tidak netral karena ini dibuat oleh orang-orang tertentu dan mereka juga tetap menggunakan dari dan jadi tantangan juga bagi seorang juga bagaimana kita juga tetap dalam pendidikan itu membentuk manusia yang kemudian tercapai. Tidak menggunakan AI secara sembarangan sehingga itu kemudian merendahkan martabat manusia. Maka tema ini juga dipilih dengan kasih itu. Bagaimana kita mendidik dengan kasih sebagai landasan di yayasan kita, dan juga generasi yang dibentuk itu adalah generasi unggul. Generasi unggul seperti apa? Generasi unggul yang kemudian memiliki bakat kemuliaan. Bukan yang generasi unggul dalam prestasi, punya banyak prestasi, itu juga sesuatu tujuan yang ingin kita capai. Tetapi dasar dari semua adalah generasi unggul yang kemudian berbakat kemuliaan. Silakan. Bapak Ibu sudah dari Pak Suster. Sebenarnya bahan ini berangkat dari term of reference yang sudah dibuat oleh Anikia yang bagus sekali. Jadi pembicaraan yang sudah berproses dari yang sudah dijalankan oleh Anda sekalian seperti tadi diungkapkan oleh Pahan dalam pengantar. Tema mendidik dengan kasih membentuk generasi unggul dan bermartabat kemuliaan. Berangkat dari frekuensi itu kita mau mengecas, mengupdate software atau seperti dikatakan oleh Pahan supaya tahun pendidikan nilai dan karakter yang kita sedang jalankan pada tahun ini sebagai implementasi Sinode Kepikepan bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih pada Yayasan Prayoga Riau dalam rangka ulang tahun ke-57 ini mengadakan seminar pendidikan seperti berhenti sejenak melihat kembali jejak langkah kita di dalam terang institut baru Magnifica Humanitas yang mengajak kita untuk sadar diri tantangan di masa depan kita. Yayasan Prayoga Riau yang memiliki moto Cum Caritate yang artinya dengan kasih atau dengan cinta menjadi dasar kuat seluruh kegiatan yayasan sekolah-sekolah yang ada di dalamnya. Cum Caritate itu pendidikan sekolah-sekolah DPR tidak hanya bertujuan mencerdaskan seluruh peserta didik secara intelektual, tapi juga membentuk pribadi manusia secara utuh. Tadi diungkapkan juga oleh MC dan Jadikan. Sekolah DPR dipanggil untuk menjadi tempat lahirnya generasi yang memiliki kecerdasan, karakter, spiritualitas, kepedulian sosial, serta mampu mengikuti nilai kekatolikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ nanti saya kembangkan tema ini.
Ada yang kenal siapa itu saja. Sebagai lembaga pendidikan, Yayasan Prayoga Riau tidak lepas dari perkembangan teknologi. Tadi sudah diangkat oleh Pak Han. Sekolah harus bisa membekali para siswa untuk menggunakan dan menguasai teknologi. Penguasaan ini akan memampukan para siswa untuk bersaing secara global, mampu bersaing secara sehat dalam era global. Ini merupakan visi dan misi dari Yayasan Prayoga Riau. Perkembangan teknologi saat ini ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan yang begitu masif, artificial intelligence. Perkembangan ini tanpa disadari telah mengubah gaya kita untuk belajar dan berinteraksi dengan sesama. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT, AI Gemini, dan beragam aplikasi sejenis menyediakan jawaban yang begitu cepat. Namun perlu disadari bahwa jawaban dari mesin bukan jawaban yang 100% benar. Perlu ada sifat kritis agar informasi yang diberikan membawa manfaat yang baik. Pakar-pakar pun pakai ChatGPT bisa pakai AI. Artinya ketika membuat tugas, lalu dengan demikian memakai alat-alat dan aplikasi ini, justru tugas para dosen menjadi lebih kritis karena harus menilai otentisitas dari karya-karya itu. Tugas dari guru-guru juga dari kita semua. Sekarang bukan zamannya menyontek, karena itu sudah diberikan, ada semua di hadapan kita. Selain memberikan jawaban, AI juga bisa menghasilkan gambar atau mengubah foto menjadi foto yang lain yang bisa berpotensi merendahkan martabat sesama manusia. Itulah sebabnya maka Donald Trump bisa bahasa Jawa. AI gitu, kita semua langsung tahu. Dulu yang tidak AI langsung heran, kok bisa, kapan dia belajar bahasa Jawa? Nah inilah, dalam situasi masyarakat saat ini semakin nyata peran sekolah dalam membimbing para siswa untuk tetap bisa berpikir kritis dan tetap mendasarkan semua hal itu dengan kasih. Saya pernah bertanya juga sama AI sendiri, mana aplikasi yang paling baik? Ditantang gitu kan, ada banyak kan, mana ChatGPT, Gemini, ternyata pintar juga jawabnya. Dia jawab, bukan mau bersaing, seperti mau mengatakan kebutuhan kamu apa. Kalau untuk komunikasi ini, kalau untuk logika dan struktur ini, kalau untuk hitung-hitungan ini, tunjukkan. Sebenarnya semua kembali pada kita. AI sendiri menghormati kebebasan kita. Tapi sebenarnya bahasa ini kita dipelajari oleh AI, berarti dia semakin kenal bahwa kita sedang mencari mana yang cocok untuk kita. Magnifica Humanitas mengingatkan kita, saudara-saudari, bahwa ensiklik ini datang pas pada waktunya. Menjadi hal yang sangat menggembirakan ensiklik Paus Leo ke-14 ini, karena mengingatkan kita dalam ensiklik itu bahwa kemajuan teknologi harus selalu diarahkan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga mampu mengasihi, bekerjasama, menghargai keberagaman, menjaga ciptaan, serta membangun peradaban kasih. Dan saya kira yang garis bawah itu peradaban kasih, dari mana muncul tema kita, mendidik dengan kasih. Manusia dipanggil menjadi pembangun Yerusalem baru, dan dikatakan bukan menara Babel, yakni masyarakat yang dibangun atas dasar persekutuan, kasih dan dialog, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi. Lain sekali dengan kisah menara Babel, di mana semua akhirnya porak-poranda karena tidak bisa menyatukan bahasa semua. Tadi juga sudah dijelaskan logo yang cantik ini, saya pakai juga logonya sebagai lanjutan bahasa kornya.
Semangat tersebut sejalan dengan misi pendidikan Yayasan Prayoga dalam membentuk peserta didik menjadi pribadi yang unggul dengan prestasi sekaligus luhur dan karakter. Oleh karena itu, Yayasan Prayoga Riau menyelenggarakan seminar kita ini dengan tema mendidik dengan kasih, membentuk generasi unggul yang bermartabat mulia. Dari situ nanti saya jabarkan bagaimana generasi yang bermartabat mulia itu, yang unggul itu menurut Magnifica Humanitas juga. Seminar ini menjadi momentum pembaruan semangat kita, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, seperti katakan Pak Han, untuk mengupdate software kita. Semakin menghayati tugas sebagai panggilan mulia, dengan menjadikan kasih sebagai dasar pendidikan dan martabat manusia sebagai pusat seluruh proses pembelajaran kita. Diharapkan sekolah-sekolah Yayasan Prayoga Riau mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki iman yang kokoh, karakter yang luhur, kepedulian sosial, kemampuan berkolaborasi, serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi demi kebaikan bersama. Semangat ini sejalan dengan ajakan Paus Leo, khususnya dalam ensiklik yang baru itu, agar dunia pendidikan membangun Yerusalem baru, yakni peradaban yang bertumbuh pada kasih, dialog persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi. Kita sadar bahwa sekarang kita tidak hidup lagi di dunia sebelum masa pandemi, dunia baru pasca pandemi, yang dulu masih diistilahkan new normal, ternyata tidak normal lagi, abnormal. Bukan abnormal dengan B, tapi dengan P, maksudnya di atas normal, maksudnya luar biasa. Zaman sekarang kita memandang tidak bisa hanya sebatas tempat di mana kita bekerja dan bertugas. Dunia seperti seolah-olah ada di genggaman kita, di smartphone yang kecil gitu. Dan bukan hanya guru-guru, sampai bayi-bayi juga rupanya sudah pakai itu. Ada bayi yang diam, dari tidak nangis lagi ketika diberi HP, padahal mati, sengaja di-off-kan oleh orang tuanya, tapi senang gitu. Jadi sudah dari kecil mainannya itu. Ini gambaran di masa depan kita yang sudah mulai dilirik sejak tahun politik 2024 itu, ketika dalam akhir jabatan Presiden Jokowi mengatakan kata-kata indah, bonus demografi Indonesia emas pada tahun 2045, ketika kita nanti merayakan 181 kemerdekaan, nanti pada tahun 2045 100 tahun, 1 abad, dan sudah dirasakan dari pemilihan umum yang terakhir didominasi oleh orang-orang muda dari generasi Z dan generasi milenial itu. Gen Z itu dan Gen Z untuk listrik, tapi Gen Z ternyata jumlahnya 53,8% menurut survei itu ya. Kebanyakan dari kita, saya tidak bisa mengatakan Gen X, tapi sebenarnya yang sekarang ada di pimpinan-pimpinan sekolah adalah generasi milenial yang lahir dari tahun 81 ke atas. Meskipun direksi yayasan dan semua pastor-pastor bisa masih termasuk generasi X. Pastor Markus mungkin bagi boomer. Tidak, tapi masih generasi sesudah perang, sudah pernah kemerdekaan. Jelas bahwa bersama-sama generasi X, milenial dan generasi Z itu yang menjadi penentu kemenangan Presiden Bapak Prabowo kita. Karena ada Mr. Gibran yang menjadi tumpuan harapan kaum muda. Kita harapkan memang benar demikian, ya, bisa kekuatan dari sana. Tapi langsung kita sadar, generasi ini generasi emas atau generasi yang bagaimana?
Karena bedanya tipis sekali antara emas dan cemas. Emas dan cemas. Dalam perhitungan analisis kami dari konferensi para uskup menanggapi sidang agung Gereja Katolik yang baru saja Sakti itu dengan nota pastoral yang sudah diterbitkan, melihat bahwa nanti jumlah pengangguran akan besar. Banyak orang berhasil sampai ke sarjana, tetapi pekerjaan tidak ada. Maka pantaslah generasi emas itu generasi cemas, karena memang tipis sekali gitu. Artinya kalau kita bisa mendampingi generasi emas, memakai segala kemungkinan yang bisa didapat dari AI, dari teknologi digital, menciptakan lapangan-lapangan pekerja baru, maka kita tidak dikalahkan oleh robot. Saingannya bukan hanya karena pada waktu itu tidak ada lapangan pekerjaan saja, tapi karena banyak lapangan pekerjaan digantikan oleh akal imitas, oleh kecerdasan buatan. Maka pantas the anxious generation ini, generasi cemas itu seperti ditulis dalam buku yang menjadi bestseller dari New York Times. Ini dari Jonathan Haidt. Beberapa kutipan saya ambil dari sini. The great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. Artinya, bagaimana percepatan teknologi ini yang luar biasa mempengaruhi satu pandemi yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Yang tidak kita sadari mengubah cara bereaksi anak-anak kita sejak dari kecil dengan dunia. Dan ini yang dikhawatirkan oleh buku ini dengan judul Anxious Generation, generasi cemas. Saya tahu bahwa saudara-saudari juga mengangkat seminar parenting dan termasuk digital parenting. Itu satu tema yang justru sangat penting di dalam pembicaraan kita untuk membentuk generasi unggul yang bermartabat mulia ini. Pertama-tama persoalannya berarti keluarga. Persoalannya bukan anak-anak itu, tapi kita yang mendidik mereka. The Great Rewiring mulai dari 2010 dan 2015, tapi sebetulnya sudah dari awal ketika iPhone mulai ditampilkan sebagai smartphone, maka telepon itu bukan hanya untuk komunikasi, telepon genggam yang besarnya seperti botol aqua ini. Masih ingat Nokia yang pertama dulu muncul dalam film Independence Day yang pertama kan? Itu masih zamannya Nokia yang kalau jatuh berkali-kali pun tidak apa-apa. Malah kalau kena jatuh di atas kuku kita jadi hitam. Nah, itulah dari HP yang seperti itu, telepon genggam. Kemudian rumah-rumah juga akhirnya teleponnya tanpa kabel, jadi wireless seperti itu, sampai menjadi smartphone. Artinya telepon canggih, telepon yang pintar. Karena apa? Bukan hanya untuk bicara, berkomunikasi, tapi juga untuk berselancar, masuk dalam dunia maya namanya, berselancar dalam dunia maya. Maka dunia maya menjadi benua ketiga yang memang membutuhkan satu pewartaan tersendiri. Apalagi ketika di sini karena orang Amerika ya, maka fokusnya bukan Samsung tapi iPhone gitu. Tapi memang iPhone yang memulai kayaknya. Ketika orang mulai dengan kamera depan sehingga kebiasaan selfie jadi dulu-dulu ibu-ibu mungkin masih ingat kalau mau berdandan sesudah lewat kebun sawit gitu kan, harus buka sesuatu tempat bedak yang ada kacanya, apa namanya, pipa gitu ya. Sekarang tidak lagi pakai pipa, karena apa? Tinggal buka HP lalu bisa kelihatan kan. Sudah berdandan langsung dicekrek gitu, selfie lagi kan. Masih dengan mulutnya agak maju. Nah, rupanya ini jadi iklan tersendiri. Ketika era selfie mulai sekitar tahun 2010, justru karena telepon genggam sudah mulai dengan kamera yang canggih,
Dulu sebelumnya telepon itu mulai pelan-pelan. Saya tidak tahu kalau saudara-saudari perhatikan mulainya video di dalam seluler kita. Sesudah Nokia yang awal itu, kita belum bicara tentang Samsung, ada Nokia 6600 yang bentuknya bulat, kan? Mulai dengan video layar video yang kecil. Saya merayakan Ekaristi di Kapel Santa Maria di Juanda, di Jakarta, di tempat suster-suster Ursuli. Pada waktu itu hari Minggu Paskah kedua, waktu itu Bapak Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia pagi-pagi. Lalu saya sedang selesai mengangkat hosti untuk mulai komuni ya dalam perayaan Ekaristi. Tiba-tiba seorang suster maju dengan HP-nya menunjukkan pada saya berita Bapak Suci sudah meninggal dunia. Waktu itu 2005. Waktu saya mendapat itu, yang saya lihat bukan beritanya, tapi saya lihat HP-nya. Suster punya HP Nokia 6600, mengganggu konsentrasi saya. Artinya bahkan suster-suster Ursuli pun ikut perkembangan zaman. Dari situ mulai sesuatu yang lain daripada yang kita bayangkan ketika alat komunikasi itu bukan hanya untuk berbicara, tapi juga untuk video call, untuk macam-macam yang akhirnya membuat kita semakin, merasa ada di mana-mana untuk selama-lamanya, kata Sherry Tuttle, ya. Sampai akhirnya dengan Facebook, dengan aplikasi yang macam-macam tidak bisa dibendung lagi. Smartphone praktisnya menguasai dunia sampai tahun 2015 menjadi satu koneksi yang luar biasa. Artinya orang tidak bekerja lagi 8 jam sehari. Karena apa? Di sini malam, di Amerika masih pagi, orang masih terus bekerja. Seolah-olah bekerja 24 jam karena tidak ada waktu tidurnya. Tapi disitulah mulai ketika telepon genggam ini masuk ke dalam kehidupan anak-anak kita, mulai memberi konsekuensi teknologis yang dahsyat kepada kesehatan mental juga. Karena anak-anak lalu mulai ikut orang tua. Tadi bayi yang diberi telepon, yang HP yang sudah mati tadi, masih seolah-olah bicara, ada HP-nya seperti papa mamanya bicara, kan ngomong-ngomong sendiri. Ada dia meniru siapa? Meniru orang tua. Inilah yang menimbulkan satu kecemasan yang aneh dari generasi baru, generasi kita, generasi anak-anak kita. Kecemasan di mana bahaya latennya itu tidak kelihatan. Mereka cemas gitu saja. Cemas yang berlebihan karena ancaman yang belum tentu nyata atau tidak kelihatan karena virtual. Sama seperti operator yang sekarang, pada zaman sekarang lebih labil daripada zaman kami dulu. Operator yang sudah mengatakan semuanya oke, tiba-tiba berarti di akhir merasa cemas akan sesuatu yang mereka juga tidak tahu apa, tidak bisa merumuskan. Saya kira sudah juga masih dalam proses pembinaan. Ada satu fenomena yang tidak dialami oleh yang sebelumnya, kecemasan. Artinya kembali kalau kita bertanya pada waktu itu sempat karena BBM naik dan segala macam mau dibuat lagi pembelajaran online kan, apakah work from home dan pembelajaran online itu betul-betul aman? Sekarang sesudah COVID berlalu, masih ada yang lebih suka misa online daripada datang. Misa online bisa milih khotbah, maunya Romo Kokok dan Romo Eko terus gitu. Tapi apa dampak itu juga untuk anak-anak yang terus rupanya tidak bisa kita hindari, seperti lingkaran setan kucing ini yang
main-main kucing sering disalahkan untuk jadi bahan itu di TikTok ya. Jadi ada anak kucing yang main HP terus sama ibunya diambil HP-nya guli-guli. Sepertinya itulah potret anak-anak zaman sekarang. Berubah cara bereaksi dengan dunia karena sistem kerja otak juga berubah. Seperti mau mengatakan bahwa anak-anak sekarang lahir dengan jari-jari yang memang sudah begitu pas dan serasi untuk memencet keyboard yang begitu halus. Artinya, lihat saja, saya tidak pernah berhasil meniru. Mungkin saudara-saudara di sini karena banyak gengsi juga kan, yang cepat sekali mengetik. Ya, dengan dua jempol, dan jempol itu yang cepat sekali mengetik. Cara yang langsung berpadanan antara fisik kita, struktur tubuh kita dengan alat komunikasi ini yang memang disediakan dengan cara demikian, tidak seperti sudah soal zakat. Coba bandingkan dengan obung-obung kita atau bapak ibu kita yang masih dodol sawit. Barangkali kalau diberi remote untuk pindah saluran televisi saja, pencet 1 ke pencet 2 ya kan? Jadi seperti memencet keyboard itu mau mencet 1 huruf, pencet 2 huruf ya. Selalu salah ketik. Tidak selalu benar seperti dikatakan dari kutipan Jonathan Haidt dari buku Anxious Generation itu, bahwa apa yang dibuat oleh banyak orang berarti sesuatu yang wajar-wajar saja. Artinya ketika banyak orang tua memberikan kepada anak-anak supaya diam alat teknologi itu, gadget itu, supaya mereka diam dan bermain, juga pada waktu makan misalnya diberi alat komunikasi, harus seolah-olah kita berpikir bahwa itu sesuatu yang benar, karena semua orang buat begitu. Tidak benar. Ada hal tertentu yang harus membuat kita kritis. Banyak orang tua, seperti dikatakan oleh Jonathan Haidt, terlalu protektif pada anak dalam dunia nyata mereka, dan kurang protektif pada anak dalam dunia tidak nyata, dunia virtual atau online. Mereka lebih suka anak tinggal di dalam rumah, di dalam kamar, daripada anak ketemu orang asing. Hati-hati, jangan ngomong sama orang asing. Siapa tahu pedofil, siapa tahu macam-macam. Zaman sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi di kamar ketika mereka terus hanya dengan hati. Bahkan frater juga ya, ketika diberi kesempatan HP yang terbatas hanya Jumat, Sabtu, Minggu, tapi ternyata mereka pintar mencari kesempatan, karena dengan komputer saja orang tetap bisa buka WhatsApp, ya. Jadi tetap bisa chatting, bisa komunikasi, meskipun tanpa HP. Itu. Tidak tahu bagaimana kalau HP mati bisa WhatsApp-nya itu ya. Masih bisa ya. Saya pikir tidak bisa, tapi ternyata bisa. Dan itulah yang terjadi di seminar. Sudah dilarang HP misalnya, tapi tetap mereka bisa komunikasi karena dengan komputer. Yang penting sinyal jalan terus. Kalau tidak ada sinyal tidak bisa. Nah, ini untuk frater apalagi anak-anak kita, apalagi rumah-rumah yang sudah 24 jam online, tidak perlu ini lagi. Bahkan sekarang ya, dengan paket-paket yang besar, saudara-saudari, kita dihadapkan pada kenyataan yang memang berbeda antara dulu dan sekarang, dan tidak bisa dipakai ukuran. Mungkin kita harus mengatakan bahwa Jonathan Haidt pun, tidak ada fotonya, nanti akan tampak orangnya, bukan dari generasi Z, itu dari generasi kami, generasi X. Artinya punya kekhawatiran tersendiri pada kenyataan kecemasan ini, tetapi ya tidak bisa masuk hanya dengan mengatakan tidak. Kenyataannya bahwa anak-anak yang
dilindungi terlalu banyak dari dunia yang nyata itu, ya, mereka lebih takut pada orang asing, tidak independen dan terbatas gerak dibanding dengan anak-anak yang sebenarnya lebih bebas pada zaman dulu. Tapi sekarang dengan kenyataan bahwa dunia virtual itu unprotected, gitu, artinya tidak diketahui juga oleh orang tuanya, maka lebih banyak kemungkinan mereka masuk dalam hal-hal yang di sini dikatakan tidak terbatas juga. Bahkan tidak ada penjagaan, tidak ada pengawasan, mudah terekspos pada isi materi yang bukan saatnya mereka harusnya melihat. Kita seperti kata Jonathan Haidt, terlalu memprotek anak-anak di dalam hal-hal yang salah. Dibedakan antara anak-anak yang dulu bermain di lapangan, di luar rumah, dan anak-anak yang memang rupanya berdasar pada HP, gitu. Masa kanak-kanak yang berbeda ketika orang dihadapkan pada dunia nyata yang membuat mereka kadang-kadang jatuh, terluka, sedikit kena knalpot, gitu. Anak sekarang tidak ada yang punya pengalaman kena knalpot, mulus kok. Saya paling tidak 2 kali kena knalpot. Ya, kita bisa tertawa karena pengalaman itu, ya. Anak yang kukunya selalu cantik-cantik, ditek di apa, ya kan? Tidak ada pengalaman kuku lepas, gitu kan. Nah, kita ini yang punya pengalaman itu terekspos ke dunia luar, tapi lebih punya keberanian untuk menghadapi risiko. Mereka yang tidak terekspos di dunia luar, ya, itulah kecemasan yang kadang-kadang tidak nampak, terlalu bahkan khawatir pada hal-hal yang memang tidak ada, belum ada. Dan inilah bedanya antara mode yang discovery, yang mencari pengalaman dengan mengandung risiko yang menantang, dengan mode yang defensif, gitu. Anak-anak yang berbasis telepon genggam ini masa kanak-kanaknya bermain dengan HP, ya kadang-kadang harus diakui lebih peka pada hal-hal yang mereka akan hadapi dengan cara seperti dikatakan di sini, threat scanning. Saya dulu punya partner mau masuk ke sekolah singkat dari novisiat, itu sudah mendeteksi dulu dari kakak-kakak kelasnya siapa Romo yang nanti enak diajak bicara. Sama seperti prater yang masuk ke sekolah singkat, masuk ke filsafat, sudah tahu siapa pastor-pastor yang nanti mudah memberi nilai, gitu. Yang mana yang killer, yang sulit memberi nilai. Mungkin dulu juga begitu, tapi sekarang dia lebih lagi. Bahkan mereka sudah orientasi mana kira-kira tempat yang nyaman dan mana yang berbahaya. Ada bagusnya ya di sini, tapi kalau menjadi safety oriented, maka orang lebih mudah tinggal dalam diri sendiri dan kurang berani keluar dari diri sendiri. Terlalu tinggal dalam kenyamanan dan tidak berani menghadapi risiko. Itu sebabnya kenapa Paus Fransiskus terus mengajak gereja yang keluar, bukan gereja yang hanya tinggal di dalam. Akhirnya pengalaman harus menunjukkan bahwa anak-anak yang ternyata masa kecil dengan selalu telepon genggam, dengan teknologi komunikasi seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, para guru juga, saya kira harus menghitung berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk megang HP dan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk istirahat. Kadang-kadang waktu istirahat itu yang paling cepat di rongrong, tis-tis, waktu megang HP.
Dari survei yang berhasil dibuat oleh tim dari Review Jawa untuk Komisi Seminari, saya kebetulan ketua Komisi Seminari KWI, rata-rata itu rata-rata pegang HP 6,5 jam sehari. Mungkin ada yang mengatakan tidak banyak 6,5 jam, tapi kalau orang tidur hanya 6 jam sehari, berarti 6,5 jam sudah lebih daripada waktu tidur. Waktu tidur makin sedikit, harusnya waktu tidur 7-8 jam, tapi ternyata main HP itu rata-rata 6,5. Berarti ada yang lebih. Pertanyaan pada kita sendiri, berapa banyak kita sendiri main atau memegang alat komunikasi? Mau dispesifikasi lagi, berapa banyak waktu yang dihabiskan kalau berani saudara-saudari assessment diri sendiri, ya? Berapa waktu yang kita habiskan untuk scrolling TikTok? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk ketawa-ketawa sendiri? Kalau nggak TikToknya sebelum bisa ketawa-ketawa. Di sini nampak juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Rupanya menurut penelitian survei dari Exhibition Region, anak-anak perempuan itu lebih terdampak dari pengaruh ini untuk kesehatan mental mereka. Karena apa? Karena martabat pribadi mereka yang langsung dirongrongkan, dikikis oleh penilaian dari orang lain, like dan dislike. Anak laki-laki tidak terlalu, anak perempuan lebih, tapi anak laki-laki punya bahaya yang lain karena pengalaman mereka, ya, yang mau tahu dan segala macam. Ketika mereka mengalami sesuatu, HP itu menjadi pelarian, maka kompensasinya biasanya ke pornografi dan hal-hal yang ediktif gitu. Maka kalau anak perempuan lebih mencari pengakuan diri, anak laki-laki di sini hilang dalam kecanduan, sama-sama negatif, sampai akhirnya menjadi satu hal yang psikologis. Bagi ini pengarangnya Jonathan Haidt mengambil kesimpulan akhirnya orang tua dan sekolah harus berani menerapkan pembatasan pada pemakaian telepon genggam, atau kita akan menghadapi situasi yang betul-betul tidak bisa kita bayangkan, karena seperti memasukkan atau membiarkan anak masuk ke dunia yang kita sendiri tidak tahu. Contoh yang terus diungkapkan di sini sebagai metafor adalah mengirim orang ke bulan gitu. Dan sesudah berapa lama orang kemudian dievaluasi gitu. Padahal kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi di luar angkasa sana. Daya gravitasi, kemampuan bertahan hidup yang berbeda daripada di bumi. Dan saya kira kalau Jonathan Haidt mengatakan ini sebagai sesuatu solusi atau kesimpulan yang memang tegas dan keras, tidak jauh berbeda dengan Paulus Fransiskus, kan? Yang sampai dikatakan seperti seolah-olah Magnificat Humanitas itu mendemonisasikan teknologi. Ada yang mengatakan begitu, tapi kalau kita baca tidak sebenarnya. Benar bahwa Paulus menjelaskan bahaya yang dimaksud bukan menolak teknologi, melainkan mencegah teknologi menguasai kebebasan kita. Memperingatkan bahaya jika AI dipakai sebagai alat untuk mendominasi, penindasan, dan bahkan penghancuran kehidupan manusia. Menurut Bapak Suci, seperti kekuatan nuklir, pengembangan AI harus disertai tanggung jawab moral dan digunakan demi kebaikan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. Hal seperti ini tidak bisa dihindari, tapi siapa yang memberi batas kalau bukan kita sendiri? Harus ada batas-batas moral. Oleh karena itu, generasi yang dikatakan generasi yang cemas karena memang punya bahaya
bahwa kesehatan mental mereka terganggu karena terus-menerus dipapar dengan HP, seperti dalam survei yang dijadikan dasar buku ini, depresi yang dialami oleh anak-anak dari tahun 2010 sampai 2021. Kadang-kadang kita berpikir terlalu lambat, anak-anak itu cepat besar. 2010 sampai 2021 itu berarti 11 tahun. Seorang anak sudah jadi mahasiswa, ya kan? Mulai dari SD, ya. Katakanlah kelas 6 SD, 6 tahun kemudian SMP, SMA mereka sudah masuk ke perguruan tinggi. Maka 2010 sampai 2021 itu satu masa penilaian yang cukup untuk melihat bagaimana dampaknya. Dari situ banyak anak yang depresi karena teknologi canggih, karena HP. Bahkan tidak disadari ya, anak-anak yang memiliki perangkat seluler seperti dikatakan dalam Magnificat Humanitas nomor 141 terlalu dini, di usia terlalu dini, dan menggunakannya tanpa pengawasan orang dewasa dapat memperburuk kerentanan kaum muda, memicu kecanduan dan membuat mereka rentan terhadap isolasi, pembulian dan perundungan siber, serta tekanan untuk membagikan gambar itu akan informasi sensitif. Artinya banyak sekali modus yang kita sendiri tidak bisa. Dari penelitian itu antara 2010 sampai 2020, bahkan angka bunuh diri di antara kaum muda usia 10 sampai 14 tahun itu meningkat 121%. Kalau ini di Amerika, di Indonesia bagaimana? Dari penelitian data Kementerian Kesehatan melalui program cek kesehatan gratis, meskipun ini dari blog saja, tidak bisa memberi kita gambaran. 700.000 anak Indonesia terdeteksi mengalami gejala gangguan mental dari sekitar 7 juta peserta yang di-screening. Angka ini hampir 10% dari total yang diperiksa dengan gejala yang paling banyak muncul adalah kecemasan, anxiety, dan depresi. Masing-masing sekitar berapa itu? 338.000 dan 363.000 anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan tren yang makin mengkhawatirkan remaja yang pernah terpikir untuk bunuh diri meningkat dari 5,4% menjadi 4,5%. Artinya survei yang di Amerika tidak jauh dari yang kita punya di sini. Magnificat Humanitas menyadarkan kita ketika AI mengguncang peradaban manusia, karena tidak lagi berdasar peradaban kasih. Ensiklik Paus Leo ke-14 ini mungkin menjadi dokumen gereja terpenting dalam hidup kita zaman sekarang. Ensiklik ini membahas kecerdasan buatan, martabat manusia, telepon genggam bagi anak-anak, senjata otonom, kecanduan, membaca berita yang negatif saja di internet atau doom scrolling, kehilangan misteri jiwa manusia. Dan mengapa tidak ada mesin yang akan pernah memiliki kata terakhir tentang apa artinya menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah? Karena komputer yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita jauh lebih canggih dan lebih kompleks daripada yang diciptakan manusia. Maka tugas kita kalau kita memang berkeprihatinan pada hal ini, terutama pada parenting. Pernah dimunculkan dalam Katolisitas itu ungkapan ibu ini, anakku pandai tapi tidak percaya Tuhan. Apa artinya pandai tapi akhirnya tidak sadar bahwa hidup tidak selesai di sini saja, bahwa ada yang lain, bahwa ada misteri yang lebih besar daripada semua yang bisa kita ukur dan kita perhitungkan. Ini keluhan ibu zaman sekarang yang mungkin bisa juga menjadi keluhan kita. Anak-anak yang pandai tapi ternyata labil dan lemah secara psikis, kalau ternyata tidak punya pegangan, tidak punya siapa yang bisa menjadi penopang di dalam hatinya. Oleh karena itu generasi unggul dan bermartabat mulia di dalam terang ensiklik Magnificat Humanitas yang diterbitkan
baru saja ini 25 Mei 2026, punya konsep generasi unggul dan bermanfaat yang didefinisikan bukan dari sejauh mana manusia dioptimalkan secara teknologis, melainkan dari kesadaran akan martabatnya sebagai citra alam imago Dei yang menempatkan teknologi di bawah norma etis, moral, dan solidaritas sosial. Artinya teknologi yang ada di tangan kita, bukan kita yang di tangan teknologi. Melalui ensiklik ini, Paus Leo memberikan aturan mengenai kriteria manusia unggul di tengah gempuran era kecerdasan buatan dan transhumanisme. Kalau zaman dulu ada yang masih kenal Flash Gordon. Jadi termasuk generasi yang Flash Gordon itu sebelum ada orang mendarat ke bulan. Nah, rupanya film kuno itu, ya, saya juga dapat cerita dari orang tua, tapi ternyata waktu kecil saya masih sempat lihat filmnya. Sam Jones yang memerankan Flash Gordon itu sebelum kemudian ada film-film yang hebat dari Marvel dan DC ya. Tapi Flash Gordon dan Kaisar Mi itu yang di angkasa luar menunjukkan bagaimana manusia bisa sampai ke bulan, bisa sampai keluar angkasa. Ternyata terjadi ketika akhirnya Amerika dan Rusia bisa mengirimkan awak keluar angkasa. Kemudian ada film Terminator gitu, di mana robot-robot menguasai kehidupan manusia. Nah itu semua ada yang tahu kan. Apakah ini bukan ramalan juga kalau nanti teknologi juga menguasai kita? Kalau kita tidak hati-hati, film itu bisa menjadi ramalan. Seperti ketika Thanos menjentikkan jarinya, lalu semua hancur gitu berkeping-kepingan. Lalu dibalik, putar balik sampai seolah-olah ada 3 tahun atau 5 tahun yang bila melompat generasi COVID kita yang tidak pernah sekolah secara langsung, tapi ini di depan layar. Seperti itu, kadang-kadang kita melihat inilah bahasa yang kita pakai zaman sekarang. Pribadi yang unggul tadi mestinya dijelaskan dalam 3 poin ini, keunggulan yang berbasis hati nurani, bukan algoritma. Algoritma itu bukan matematika, tapi bahasa yang kita pakai waktu kita berhubungan dengan alat canggih itu. Saudara-saudari mungkin sudah tahu bahwa ada yang suka tanya pada AI, sedikit tanya pada AI sampai akhirnya curhat dengan AI. Dan tahu bahwa AI itu menjadi bestie atau sahabat yang paling mengerti kita. Seolah-olah, ya kan, ada yang jangan lagi gerakan. Paling mengerti kita karena apa? Yang kita ungkapkan itu tercatat, terekam sama dia. Nanti dia akan tahu kebutuhan kita apa. Seolah-olah lebih tahu kebutuhan kita daripada pasangan hidup kita sendiri. Lebih tahu kebutuhan hidup kita daripada orang tua kita. Maka jadi teman yang paling sempurna AI. Kok pintar sekali AI ini? Padahal sebenarnya pintar kamu yang memberikan pertanyaan pada AI. Pertanyaan itu terus dicatat sama AI. Berarti teman saya ini yang memiliki HP ini suka ini. Dan itu namanya algoritma. Itu bahasa kita. Sekarang menerima frater, bahkan menerima karyawan bisa dilihat dari HP-nya saja. Dia bahasanya apa? Oh, berarti langsung cocok. Ini cocok untuk jadi karyawan. Ini cocok untuk jadi pastor atau tidak? Ternyata ditelusuri tracking AI TikTok-nya itu makanan terus itu misalnya. Karena ketika kita lihat makanan live itu nanti keluar semua makanan. Itu ada makanan. Ada yang lain-lain. Ya kan? Generasi unggul bukan mereka bertindak layaknya mesin demi efisiensi mata-mata. Ensiklik ini menegaskan mengenai batas dan kerapuan manusia bahwa keunggulan sejati tidak diukur dari dari performa komputasional atau upaya menghilangkan kelemahan fisik atau mental. Artinya bukan kita dijadikan manusia super gitu dengan cara lebih
secara komputer itu lebih prima, seperti narasi transhumanisme, artinya jadi robot, melainkan dari kemampuan untuk mengasihi, berempati, dan berelasi. Film-film yang sekarang kalau mau dilihat tentang science fiction itu pasti akan menunjukkan robot yang berperasaan, robot yang berempati, ya kan? Karena itu impian atau bahasa kita, seolah-olah robot itu nanti jadi pasangan yang lebih tidak ada lagi perkawinan dengan manusia, perkawinan nanti sama AI begitu. Apa yang terjadi sudah pernah dengar kan di berita seorang remaja yang mau bunuh diri karena diputus oleh pacarnya di AI, pacar virtual, sudah terlanjur curhat dan mengatakan, udah jangan ingat-ingat yang dulu. Ya oke. AI yang mengatakan saya tidak akan ingat lagi yang dulu-dulu, ya kan? Tapi ternyata nggak mungkin lah, AI itu pintar sekali menurut data. Kita masukkan pertanyaan seolah-olah kamu begitu begini, ingat kembali lagi semua, putuslah hubungan. Karena dikhianati, merasa dikhianati oleh AI yang mengatakan sudah tidak mau lagi bicara yang dulu-dulu, tapi ternyata dia simpan semua di memorinya. Dari mana mau dihapus? Memang ada di sana. Itu kita. Hati nurani yang mengunci bahwa mesin tidak memiliki nurani. Generasi bermartabat adalah generasi yang memiliki integritas moral untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tidak mengorbankan nilai kemanusiaan demi profit dan efisiensi. Yang kedua, keunggulan martabat kita adalah martabat kerja dan penolakan terhadap komersialisasi manusia. Bermartabat mulia dipandang sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar data atau alat produksi. Maka kita harus mengajar anak-anak untuk memanfaatkan AI itu bukan hanya untuk jadi konsumen, tapi jadi produsen. Bukan hanya menerima tanpa reaktif. Jadi tidak cukup menjadi penikmat TikTok. TikToker ya seharusnya memakai TikTok itu untuk sesuatu yang berguna. Kalau kita masih hanya scroll, sorry bapak-bapak itu juga ada yang begitu. Pada waktu rapat, tiba-tiba HP-nya dengar ketawa-ketawa yang signifikan itu kan, dia lagi scrolling. Pertama, teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Kemajuan teknologi harus ditujukan untuk membebaskan manusia dari beban kerja yang merendahkan, bukan malah memicu pengangguran massal atau penderitaan ekonomi. Ini yang menjadikan generasi cemas nanti. Ya, harusnya tidak demikian. Perlindungan atas kebebasan, generasi unggul harus mampu menolak ketergantungan digital, manipulasi informasi, dan pengawasan ketat yang merenggut kebebasan mereka untuk berpikir. Maka boleh tanya pada AI, tapi kita yang memegang kendali. Jadi jangan dikendalikan oleh Esa. Ada anak yang suka main kesusupan, insinyur yang sudah masuk kuliah, sekarang ini dia harus masuk proposal. Sambil ngobrol dengan saya, sambil makan, dia buat setengah jam, sudah jadi. Kok bisa? Iya, tanya AI dia. Masa proposal di parafrasis tadi, anak zaman sekarang tahu parafrasis. Parafrasis itu artinya dibahasakan sendiri, pakai bahasa kita sendiri. Bisa begitu, membuat proposal skripsi dalam waktu tidak ada setengah jam. Solidaritas dan peradaban kasih seperti yang digarisbawahi oleh Paus Leo ke-14, keunggulan individu tidak ada artinya jika kita mengisolasi diri dari sesama, tidak peduli pada sesama. Keadilan sosial dan kebaikan bersama, generasi bermartabat bertindak atas dasar solidaritas, terutama melindungi kelompok yang rentan, miskin, dan mereka yang terpinggirkan oleh disrupsi teknologi. Itu sebabnya bagus sekali ketika Yayasan Prayoga punya proyek untuk APP itu, untuk berbuat baik yang dievaluasi, dicatat selama sebulan. Bahkan untuk lifting di tempat-tempat di mana anak-anak tidak pernah mengalami yang kotor-kotor begitu. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita luar
dan mengalami solidaritas. Menolak peran otonomi. Generasi unggul dengan tegas menolak penggunaan AI untuk sistem persenjataan otonom yang melucuti nilai manusia adalah perang. Apa sistem persenjataan otonom? Kalau perang diadep-adepan gitu. Sekarang perangnya tidak ada hadapan. Pakai drone, pakai robot. Kan curang namanya itu. Ya kan? Tahu-tahu banyak sekali yang meninggal karena kesalahan hitung-hitungan. Ternyata yang ditembak daerah yang sipil. Paus mengecam tidak ada senjata otonom seperti itu. Tetap saja yang menjalankan manusia. Jadi ensiklik Magna Humanitas mengingatkan bahwa manusia unggul dan bermartabat mulia bukan manusia yang teroptimalisasi secara komputasional, bukan karena komputer lalu kita jadi canggih, jadi super, melainkan manusia yang utuh, authentic human, yang tetap memiliki kedalaman rohani, kebebasan nurani, rasa empati, serta komitmen untuk menjadikan teknologi sebagai sarana ciptaan. Sepertinya mau mengatakan bahwa kalau komputer itu berusaha untuk perfect, tidak salah, itu hitungan, kan? Tidak mungkin apa ya seperti kesalahan Bapak Presiden kita tanggal 6 bulan 17. Tidak mungkin begitu. Harusnya, tapi ternyata justru dari kesalahan seperti itu kita belajar untuk mengerti bahwa teknologi AI itu berikan dukungan dan bantuan dalam mengelola tugas-tugas dan bantuan dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dalam jangka panjang, memilih untuk menghindari upaya berpikir sendiri dan puas dengan kompilasi statistik buatan, mengancam melemahkan kemampuan kognitif, emosional, dan komunikasi kita. Artinya, dalam menjalankan barangkali yang berkaitan dengan komunikasi dalam jangka panjang, pandangan kita yang terlalu menuntut prestasi bisa menjadi sesuatu yang berbahaya untuk teknologi ini juga. Kita. Artinya, Osneo berpesan, jangan serahkan PR kalian pada AI gitu. maksudnya kalau tanya sama AI jangan terlalu salah juga. Bagi sebuah algoritma, kesalahan itu kekurangan yang harus diperbaiki. Namun bagi seorang bahkan yang bermartabat mulia, kesalahan itu menjadi katalisator untuk perubahan yang benar. Artinya, kalau kita tidak pernah mengalami kesalahan, tidak pernah jatuh, sudah dikatakan kesalahan itu kekurangan yang harus diperbaiki. Dua mode yang berbeda itu. Berarti kita tidak pernah kena knalpot, tidak pernah merasa sakit. Masa depan seorang tidak dapat dihitung dari kesempurnaan itu. Bergantung pada kebebasan yang ditingkatkan oleh rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya pada hubungan yang terus dimode yang berbeda itu. Magna Humanitas nomor 128. Seperti akhirnya persoalan kembali kepada kita orang tua dan guru-guru masuk dalam generasi mana kita, generasi yang memang terimbas juga dengan hal ini. Kalau kita tidak belajar dari diri kita sendiri, mendidik dengan kasih, akhirnya persoalan kembali menunjukkan bagaimana pelayanan kita bisa menjadi contoh dan keteladanan bagi anak-anak kita. Maka barangkali kita tidak bisa mengajarkan empati yang sesungguhnya pada anak-anak didik. Kalau kita tidak belajar, saya mau mengakhiri dengan buku yang lain. Paus Fransiskus itu memang ternyata Paus Leo ke-14 dan keteladanan karena anak-anak kita. Autobiografi Paus Fransiskus berjudul Hope. Nah, seorang wartawan Vatikan, Christopher Lamb, membuat buku biografi, bukan autobiografi, American Hope, yang menunjukkan bagaimana Paus memang punya arah dalam membangun peta harapan baru. Bab terakhir atau penutup dari buku biografi itu diberi judul bagus sekali, Gen Z Catholicism. Artinya generasi cemas ini oleh Jonathan Haidt akhirnya dikatakan banyak hal yang luar biasa, yang amazing. Kita bisa belajar di anak-anak kita ini. Mereka adalah amazing generation, bukan ancient generation. Gen Z Catholicism, sesuatu yang memberi harapan pada kita, karena generasi bahkan Paus cemas ini, Leo ke-14, oleh Jonathan menunjukkan bagaimana
banyak hal yang pertama kali dikanonisasi dari Beato, dari beatifikasi. Carlo Acutis itu adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influencer. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk mewarta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk mewarta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk warta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk warta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk warta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk warta dari Beato yang positif dan dari beatifikasi. Akhirnya Acutis itu mengajak saudara adalah santo yang dikenal dengan nama God's Influence membaca buku ini. Artinya orang yang memang bekerja dengan alat teknologi ini. Media sosial menjadi sarana bagi kita untuk warta. Diskusi. Tapi karena memang waktunya terbatas sehingga cukup satu saja pertanyaan untuk di sesi ini karena memang waktu terbatas. Bapak Uskup akan segera ke tempat lain. Jadi saya membuka satu pertanyaan saja. Silakan. Bu Christine sama ini saya lihat Bu Christine yang angkat duluan. Silakan Bu Christine. Satu pertanyaan saja. Selamat siang Bapak Uskup. Perkenalkan nama saya Christine. Saya dari unit SMA Santa Maria. Begini Bapak Uskup ya. Tadi saya sangat tergelitik sekali ketika Bapak Uskup berbicara mengenai yang antara defend mode dengan apa namanya? Discovery mode, ya betul. Jadi kalau kita pengen mengubah kondisi generasi ini sekarang ini ya, Bapak Uskup, kita sering mengatakan bahwa smartphone dan media sosial itu membuat siswa itu lebih anxious ya. Tetapi di sisi lain teknologi ini juga sebenarnya sudah otomatis menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana sekolah itu kita dapat membuat batasan yang sehat tanpa sekedar melarang penggunaan HP saja, tetapi benar-benar membantu siswa itu membangun self control. Karena ketika mereka nanti kembali lagi keluar dari sekolah, dia balik ke rumah, dia pasti pegang HP lagi begitu. Kemudian yang konkret menurut Bapak Uskup, apa satu kebiasaan atau praktek yang paling penting untuk dapat diubah dari kami Bapak Ibu Guru mulai besok ini agar siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih mengambil risiko yang sehat dan tidak terus-menerus berada dalam defend mode. Itu saja, terima kasih. Pertama-tama memang perlu pertobatan. Bapak Ibu Guru mulai besok ini agar siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih mengambil risiko yang sehat dan tidak terus-menerus berada dalam defend mode. Itu saja, terima kasih. Pertama-tama memang perlu pertobatan. Bapak Ibu Guru mulai besok ini
agar siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih mengambil risiko yang sehat dan tidak terus-menerus berada dalam defense mode. Itu saja, terima kasih. Pertama-tama memang perlu pertobatan. Bapak Ibu Guru, mulai besok ini agar siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih mengambil risiko. Kekuatan positif apa yang bisa kita manfaatkan dari HP. Terus terang, kadang-kadang hanya 10% yang kita manfaatkan dari HP itu. Maka kita butuh belajar bersama-sama, kita butuh narasumber, orang-orang yang dicari untuk menunjukkan kepada kita kemungkinan memanfaatkan teknologi ini untuk peningkatan cara mengajar kita, peningkatan cara belajar kita sendiri. Kalau kita sendiri merasa akhirnya tertarik dan punya passion, lebih mudah untuk masuk ke dunia mereka dan mengajak mereka untuk kreatif memanfaatkan HP mereka, bukan untuk game. Masalahnya yang terjadi bukan alih teknologi yang positif ini. Karena apa? Mereka yang kita mau beri alih teknologi lebih pintar dari kita kadang-kadang. Justru malah kita belajar game dari mereka. Lalu kalau kita yang kecanduan, karena ternyata mereka sudah punya banyak. Kalau mau dibilang kecanduan, bahkan game online yang pakai uang, mereka tidak punya uang. Kita yang pakai. Akhirnya apa? Generasi milenial yang punya banyak persoalan dengan judi online itu. Sebenarnya generasi kita yang tidak siap. Oleh karena itu pertama-tama tadi pertobatan. Kedua, kemampuan belajar untuk meningkatkan yang kreatif dan yang positif itu. Sehingga dari situ nanti kita bisa mengajar anak untuk memakai juga yang positif. Bukan melarang, karena apa? Ketika sekarang Bapak Ibu juga bisa, saya ngomong begini, kalau semua tidak ditarik HP-nya, masing-masing juga bisa lihat HP. Orang Bapak-Bapak Uskup begitu juga. Monsignor Martinus almarhum dulu, itu yang berani mengatakan di sidang KWI. Ya, Bapak-Bapak Uskup yang pegang HP, silakan tutup dulu HP. Itu artinya tidak kenal jabatannya apa. Kita semua diundang untuk bertobat. Terima kasih. Terima kasih. Materi yang sebenarnya menarik sekali untuk kita dan mungkin banyak pertanyaan yang ingin diajukan supaya kita mendapatkan panduan untuk pengajar. Tapi karena memang waktu sehingga kita harus membatasi seminar kali ini. Tapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup menjadi pematik bagi kita semua. Kita mendapatkan kisi-kisi dari isi Magnificat Humanitas dan juga mendapatkan stimulus dari buku-buku yang tadi Bapak Uskup tunjukkan dan rasanya itu juga menjadi buku-buku yang harus wajib kita baca juga. Kalau yang Bapak Uskup baca, saya lihat ini versi bahasa Inggris. Kalau bisa baca itu baik, tapi kalau nggak ada biasanya di Gramedia sudah ada terjemahannya. Tapi bagi saya sebagai suatu pemacu bagi kita untuk juga update software-nya tidak hanya lewat seminar, tapi juga lewat tadi buku-buku yang diajarkan. Bagi saya akan mengutip pengantar dalam Magnificat Humanitas untuk penutupan seminar ini dari disebut setiap generasi mewarisi tugas untuk membentuk eranya sendiri, untuk memandu sejarah agar menjadi tempat di mana martabat setiap pribadi dijaga, keadilan dipromosikan, dan persaudaraan dimungkinkan. Kita semua sebagai guru, di era AI, kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga sebagai pengajar, yang harus mengajar anak-anak kita. Kalau di TK itu yang diajar generasi alfa, gaya hidupnya sudah beda lagi dengan generasi milenial. Dan itu yang menurut saya kita harus selalu mengupdate diri kita, harus selalu belajar. Dan apa yang menjadi panduan, maka pesan yang hari ini disampaikan intinya ada di sana. Kita selalu mendidik dengan kasih untuk membentuk anak-anak kita yang unggul dan juga yang bermartabat mulia. Terima kasih kepada Bapak Uskup atas materi yang diberikan, semoga bermanfaat untuk kami semua dalam pengajaran sehari-hari.
Dan kami berdoa juga semoga segala pekerjaan hari ini, segala tugas-tugas Bapak Uskup senantiasa dilancarkan sehingga senantiasa mampu mendampingi kami semua. Terima kasih Bapak Uskup, kita turun waktu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Vitus Ruwianto dan Pak Antonius Handoko. Begitu banyak wawasan, inspirasi dan refleksi yang telah kita dapatkan bersama, bagaimana membimbing peserta didik yang unggul dan bermartabat mulia, yang sadar akan martabatnya sebagai citra Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian seminar pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari pengurus Yayasan Prayoga Riau atas terselenggaranya seminar dan kebersamaan kita pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Randa Maria Supriyarti, kami persilahkan. Terima kasih. Membaca buku di perpustakaan, banyak ilmu membuka cakrawala. Usai sudah seminar pendidikan, semoga YPR semakin maju dan berjaya. Otentik ini Bapak Uskup. Secara istimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Uskup, Pastor Otto, Pastor Markus, Bapak Hari yang sudah di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu bersama kita semua merayakan ulang tahun ke-57 Yayasan Prayoga Riau. Tugas dan tanggung jawab kita terasa makin berat dengan tantangan zaman AI. Semoga kita mau membuka diri, bertobat dan belajar untuk membimbing siswa-siswa yang dipercayakan kepada kita. Dan harapan kami tentu Bapak Uskup bersama para pastor tetap mendampingi kami dengan tugas-tugas kami selanjutnya. Main di taman, tidak boleh bersedih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Maria, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan hari ini dan melanjutkan kebersamaan kita, marilah kita menundukkan hati dan mengucap syukur atas seluruh proses yang telah kita lalui. Before we close this event and have lunch, we invite Miss Livia Depari to lead the prayer. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui Yesus Kristus Putramu menjadi manusia,
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa sumber segala kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta kasih yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Allah Bapa, kami sudah selesai melaksanakan seminar pendidikan kami. Kiranya apa yang kami bahas tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kepada perjalanan Bapak Uskup dan para pastor serta kami semua yang hadir di sini, senantiasalah hadir di tengah kami agar kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Sebentar lagi juga kami akan menyantap makan siang kami, kiranya tangan kasih-Mu terlebih dahulu memberkatinya agar dapat berguna bagi tubuh kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah menyediakan dan bagi para saudara-saudari kami di luar sana yang belum dapat makan layak seperti kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Inilah doa dan pengharapan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya beri dulu lagu kecil untuk kita semua. Lagu, duduklah. Ini. Bila kita mendidik dengan kasih, hadapilah dengan senyum. Bila membentuk generasi unggul, hadapilah dengan senyum. Bila yang bermartabat dengan mulia, hadapilah dengan senyum. Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita. Janganlah kita bimbang akan semuanya. Hadapilah dengan senyum. Terima kasih Pastor Markus. Hadapilah dengan senyum Bapak Ibu, supaya kita dapat mendidik dengan kasih, membentuk generasi unggul yang bermartabat mulia. Dengan telah selesainya doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian seminar pendidikan Yayasan Prayoga Riau pada hari ini. Semoga apa yang diperoleh kita pada hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh menjadi inspirasi bagi kita bahwa mendidik dengan kasih bukan hanya tentang membuat anak menjadi pintar, tetapi tentang membantu mereka menjadi manusia yang baik, unggul, berkarakter, dan bermartabat. Saya Sari dan saya Cindy. Kami berdua pamit undur diri. Cum Caritate lights our way. 57 years of love and care. Thank you all for joining today. YPR will always be there. Para pastor, kami persilakan ke perpustakaan untuk beramah-tamah dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Bapak Ibu Guru, kami harapkan untuk tetap tinggal di aula lantai 3. Bapak Ibu diharapkan untuk tetap tinggal di tempat karena kita akan santap siang bersama. Terima kasih.
semakin kuat dalam persatuan, unggul dalam karya, dan terus melahirkan generasi penerus yang berprestasi serta berkarakter.
di atas pelangi, kita bisa menuju gunung yang tertinggi. Tapi yang pasti bermimpi, engkau akan tahu nanti saat cita-cita kau pegang pasti. Harapan kami, semoga Yayasan Prayoga Riau semakin maju, jaya, dan menjadi tempat kami belajar, bertumbuh, meraih cita-cita. Yang bermartabat mulia.